Perkenalkan, nama saya Mayada Cahyarani dari kelas 3I dengan NIM 2012-30107, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Statistika Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Susi Francisca MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai C kuadrat. Akan tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan tentang C kuadrat, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu statistika. Jadi, statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan, penafsiran, dan penarikan suatu data dalam bentuk angka. Statistika ini juga memiliki tujuan, di antaranya yang pertama, sebagai sumber bahan atau informasi mengenai suatu hal. Yang kedua, mendeskripsikan atau menjelaskan data yang berkaitan dengan populasi tertentu. Yang ketiga, mendapatkan gambaran masalah mengenai kependudukan. Yang keempat, membuat perkiraan dari data untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang kelima, membantu proses analisis data untuk mengetahui suatu nilai barang. Dan yang terakhir, memperkecil luas populasi menjadi ukuran yang lebih mudah dipahami. Setelah membahas mengenai statistika dan tujuannya, kita langsung saja masuk pada pembahasan mengenai C kuadrat. C kuadrat merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan atau kesesuaian antara data yang diamati dengan data yang diharapkan berdasarkan hipotesis tertentu. Tujuan dari uji C kuadrat adalah yang pertama, mengukur kesesuaian. Hal ini menguji apakah distribusi data yang diamati cocok atau sesuai dengan distribusi yang diharapkan berdasarkan hipotesis tertentu. Nah, yang kedua, untuk menguji hubungan. Hal ini menentukan apakah ada hubungan atau ketergantungan antara dua variabel kategori. Misalnya, apakah jenis kelamin itu mempengaruhi preferensi suatu produk. Yang ketiga, menguji homogenitas. Ini membandingkan distribusi frekuensi antara dua atau lebih untuk mengetahui apakah mereka memiliki kesamaan distribusi. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Memberikan dasar statistik untuk menerima atau menolak hipotesis nol sehingga membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, validasi data dan asumsi, yakni uji C kuadrat memastikan konsistensi antara data aktual dengan model teoritis atau prediksi. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan dari C kuadrat, maka kita bisa langsung masuk pada cara menghitung C kuadrat. Sebelum kita memasuki langkah-langkah cara menghitung C kuadrat, terlebih dahulu kita harus tahu rumus dari C kuadrat itu sendiri. Nah, rumus C kuadrat itu adalah C kuadrat sama dengan jumlah frekuensi yang diamati dikurang frekuensi yang diharapkan kuadrat dibagi frekuensi yang diharapkan. Nah, setelah kita tahu rumus itu tadi, langkah pertama kita harus identifikasi frekuensi yang diamati. Kemudian, langkah kedua, tentukan frekuensi yang diharapkan berdasarkan asumsi atau hipotesis nol. Yang ketiga, hitung selisih dari frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan. Setelah kita mencari selisih antara frekuensi yang diamati dan frekuensi yang diharapkan, maka kita kuadratkan selisih tadi untuk menghilangkan nilai negatif. Nah, setelah kita kuadratkan tadi, kita bagi dengan frekuensi yang diharapkan. Setelah kita bagi dengan frekuensi yang diharapkan, kita jumlahkan hasilnya dan totalkan semua nilai dari langkah sebelumnya untuk mendapatkan nilai C kuadrat. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan tabel C kuadrat. Kita tentukan derajat kebebasannya dan gunakan tabel C kuadrat pada tingkat signifikansi tertentu atau pada tingkat signifikansi alfa tertentu. Nah, setelah mendapatkan hasil, jika C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel, tolak hipotesis nol. Dan jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, terima hipotesis nol. Setelah kita mengetahui cara menghitung C kuadrat, maka
kita bisa langsung masuk pada contoh soal dari C kuadrat itu sendiri. Nah, soalnya di sini adalah survei menunjukkan preferensi terhadap 3 jenis makanan. Yang diamati itu ada 50, 30, dan 20. Yang diharapkan itu ada 40, 40, dan juga 20. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung. Hitung dari frekuensi yang diamati dikurang dengan frekuensi yang diharapkan kuadrat dibagi dengan frekuensi yang diharapkan untuk setiap kategori. Nah, kategori yang pertama itu adalah 50 dikurang dengan 40 kuadrat dibagi dengan 40, maka hasilnya adalah 2,5. Untuk kategori yang kedua, 30 dikurang 40 kuadrat dibagi 40, maka hasilnya adalah 2,5. Untuk kategori ketiga, 20 dikurang 20 kuadrat dibagi dengan 20, hasilnya adalah 0. Dan totalkan C kuadrat sama dengan 2,5 ditambah 2,5 ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah 5. Lalu setelah itu kita bandingkan dengan tabel. C kuadrat untuk derajat bebas sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan pada alfa sama dengan 0,05. Jika C kuadrat tabel lebih kecil dari 5,0, maka hipotesis 0 ditolak. Itulah tadi contoh soal dan pembahasan dari C kuadrat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.